Kemana? Ada tempatnya, ada tempatnya. Ya, pokoknya ditunggu aja. Jadi, lokasi pertama yang kita tuju adalah PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa atau MSMB. Yang lokasinya ada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Setelah sampai di lokasi, kita diberi brosur dan beberapa snack. Kemudian kita dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama menuju pos pertama dan seterusnya. Di pos pertama terdapat alat yang bernama Jinawi. Jinawi merupakan sistem pintar rekomendasi pemupukan berbasis IoT yang terdiri dari sensor tanah dan terintegrasi dengan aplikasi Android Ritex Bertani. Jinawi berfungsi untuk memberikan rekomendasi pemupukan presisi berdasarkan informasi NPK dari pH tanah secara real time, serta berdasarkan kebutuhan tanaman. Pos yang kedua ada solar pump dan water level. Solar pump merupakan alat yang digunakan untuk mengalirkan air ke lahan dengan menggunakan tenaga surya, sehingga bisa digunakan ke daerah-daerah yang kesulitan listrik. Sedangkan water level digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan mencatat ketinggian air dan arus air dengan metode pengiriman data ke server yang dapat diakses oleh penggunanya secara real time. Nah, di pos ketiga ada berbagai macam pupuk yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, contohnya itu ada Zakti. Zakti itu untuk memacu pertumbuhan tanaman. Terus ada Kompre atau kompos premium, itu untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya ada Golden Trico, itu digunakan untuk menguraikan bahan organik pada tanah, memperbaiki struktur dan pH tanah, dan mengurangi penggunaan fungisida kimia dan berbagai macam pupuk lainnya. Di pos selanjutnya ada Amerta. Amerta merupakan sistem pintar irigasi dan vertifikasi presisi berbasis IoT yang terdiri dari sensor kelembapan dan suhu, serta terintegrasi dengan aplikasi Android Ritex Bertani. Dengan penggunaan Amerta, pada petani dapat mengetahui proses irigasi dan vertifikasi secara presisi dan lebih efisien. Saat ini, Amerta memiliki 2 jenis sistem pengairan, yaitu irigasi tetes dan irigasi penyiraman. Kelebihan Amerta ini yaitu dapat mengefisiensikan penggunaan air secara tepat sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman. Kemudian dapat melakukan penjadwalan pengairan pada lahan, serta pengairan lebih presisi langsung ke akar dan daun. Di pos kelima atau pos terakhir ada pos Harvest Mini Plan. Nah, di sini hasil panen dari para petani diolah kembali melalui serangkaian proses pasca panen. Dan disinilah diterapkan teknologi ozon yang berfungsi mensterilkan serta memperpanjang daya simpan pada cabai. Dengan begitu, kualitas produk tetap terjaga lebih lama, risiko pembusukannya menurun, dan nilai jual pun bisa meningkat sebelum akhirnya didistribusikan. Selanjutnya, kita beralih ke lokasi kedua, yaitu Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta, BBPPMT. Balai Transmigrasi ini merupakan lembaga pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kegiatan on-farm. Di sini, kami diperkenalkan pada berbagai metode budidaya tanaman pertanian, mulai dari sistem hidroponik, baik tipe hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique, maupun DFT atau Deep Flow Technique. Kemudian ada sistem vertikultur dan budidaya dengan media tanam konvensional. Selain dalam bidang pertanian, balai ini juga menerapkan konsep pertanian terpadu dengan mengintegrasi tanaman dengan sektor peternakan dan perikanan, seperti sapi, kambing, bebek, ayam, serta ikan. Pendekatan terpadu ini memungkinkan pemanfaatan limbah organik dan dari ternak sebagai pupuk bagi tanaman, sehingga menciptakan siklus produksi yang saling mendukung lebih efisien dan berkelanjutan. Dari penjelasan tadi, MSMB lebih efektif bila tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian proses menggunakan teknologi modern seperti IoT dan ozon. Sedangkan, untuk balai transmigrasi, lebih efektif untuk keberlanjutan jangka panjang bahwa pertanian terpadu yang memanfaatkan siklus alami antara tanaman, hewan, dan limbah organik. Nah, menurut kelompok kami, manakah yang lebih efektif antara balai transmigrasi dan MSMB?
yaitu balai transmigrasi. Mengapa demikian? Karena itu lebih efektif untuk jangka panjang karena memanfaatkan siklus alami antara tanaman, hewan, dan limbah organik. Kalau yang kegiatannya on farm di balai transmigrasi ini tidak terlalu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan kalau kegiatan on farm yang berada di MSMB ini membutuhkan modal yang cukup besar karena alat-alat dan mesin-mesin yang digunakan itu pasti mahal dan tidak murah. Jadi lebih efektif kegiatan dilakukan yang di balai transmigrasi.